Selamat pagi, saya Ines Mutia Hamdah, NIM 28025599976. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu Why Big Data Project Sometimes Fail. Dengan mata kuliah Modern Analytic pada sesi ke-9, yang saya ambil adalah studi kasus kegagalan Analytic Target Corporation pada tahun 2012 sampai 2013. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini ada 7 poin. Yang pertama adalah latar belakang kasus, timeline kejadian, penyebab kegagalan, dampak kerugian, analisis mendalam, lesson learning, dan terakhir adalah kesimpulan. Pada latar belakang kasus, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada target corporation, di mana retailer raksasa Asia Amerika Serikat dengan kurang lebih 1.800 toko dan pendapatan 73 miliar US dollar pada tahun 2012 per tahunnya. Project Big Data, yaitu mereka menggunakan program analitik prediktif untuk personalisasi marketing dan deteksi pola pembelian. Dan yang terakhir, periode insidennya pada November sampai dengan bulan Desember 2012, mereka mengalami Black Friday, di mana data breach mereka terdeteksi Desember 2013. Konteks mereka pada insiden tersebut adalah target menggunakan algoritma prediktif, yaitu GUS ID-nya, untuk menganalisis perilaku belanja kurang lebih 25 juta pelanggan. Insiden 2 kegagalan sekaligus ini merupakan kegagalan keamanan data dan kegagalan tata kelola analitik. Kejadiannya dimulai dari tahun 2002, di mana target mulai progres GUS ID analitiknya, yaitu fase pengembangan analitik mereka. Lalu fase pengembangan analitik mereka pada tahun 2012 pada bulan Maret, yaitu sistem terdeteksi kehamilan diluncurkan. Lalu fase kegagalannya yang pertama terjadi pada tahun 2012 juga, yaitu di bulan November, di mana peretas masuk via kredensial vendor HFAC. Dan pada tahun 2013 pada bulan Desember, DOJ dan media mengungkap kasus breach data tersebut. Dan berakhir pada tahun 2014, di mana CEO mereka mundur dengan kerugian kurang lebih 162 juta US dollar. Adapun penyebab kegagalannya, yang pertama ada kegagalan teknis, di mana sistem keamanan mendeteksi anomali tetapi alertnya diabaikan. Lalu yang kedua, vendor third party atau HFAC mereka memiliki akses tidak terbatas ke jaringan internal. Lalu tidak ada segmentasi jaringan yang memadai antara sistem analitik dan POS. Serta data 40 juta kartu kredit terekspirate selama 19 hari tanpa terdeteksi. Lalu yang kedua, ada kegagalan tata kelola mereka. Yang pertama, privasi pelanggan tidak dipertimbangkan dalam roadmap analytics, tidak ada kebijakan retention dan akses kontrol yang jelas, lalu overfitting algoritmnya, model terlalu invasif sehingga pelanggan merasa terganggu, serta kurangnya komunikasi antara tim data science dan keamanan IT. Dan yang keempat, ada dampak serta kerugian, di mana 40 juta kartu kredit dan debit dicuri peretas, 162 juta US dollar total kerugian bersihnya, 110 juta total data pelanggannya terekspos, 46% adalah penurunan profit pada Q4, yaitu pada tahun 2013 dan 2012. Dampak non-finansialnya, yang pertama, CEO mereka yaitu Greg Steinhavel mengundurkan diri. Yang kedua, reputasi brand turun drastis, kepercayaan pelanggan hilang, target Kanada pada tahun 2015 ditutup, serta puluhan class action-nya lawsuit. Lalu, yang kelima adalah analisis mendalam. Kita kaitkan dengan framework Why Big Data Projects Fail pada PPT sesi 9, yaitu pertama, ada lack of clear strategy, di mana target mengembangkan analitik tanpa roadmap keamanan data yang terintegrasi, dan mereka hanya fokus pada revenue, mengabaikan risk manajemennya. Lalu yang kedua, ada poor data governance, di mana mereka tidak ada kebijakan akses data yang ketat, sehingga vendor eksternal pun mendapat akses luar tanpa pengawasan. Jadi, sebagai awal titik masuk peretas tersebut. Lalu ada siloed organism,
di mana tim data IT security, dan manajemen risiko bekerjanya secara terpisah. Jadi, alat dari sistem FireEye-nya tidak dilanjuti tepat waktu. Dan yang terakhir, ada ethic and privacy neglect-nya. Algoritma prediksi kehamilan sangat akurat, tetapi melanggar privasi. Jadi, bukti model yang secara teknis pun agak bermasalah juga, gitu. Lalu ada user learning-nya. Yang pertama, integrasikan keamanan dalam analytics roadmap, di mana setiap project big data itu harus memiliki security by design. Keamanannya bukan afterthought-nya. Jadi bukan pas sudah selesai baru di ini kan, jadi selama proses untuk membuat project data itu kita harus mempunyai security desainnya dulu untuk memperkuat. Lalu kita juga harus membangun data governance yang kuat, di mana kebijakan akses, retensi, dan klasifikasi datanya harus ada sebelum data dikumpulkan dan dipublikasikan. Lalu ada cross-financial collaboration, di mana tim data science, IT, legal, dan keamanan harus berkolaborasi sejak fase perencanaan proyek tersebut terjadi. Dan ada etika dalam penggunaan data, di mana kemampuan teknisnya juga harus seimbang dengan pertimbangan privasi dan etika pelanggannya. Jadi kalau misalkan pelanggannya sudah maju tapi untuk fasilitas level karyawannya tidak maju, untuk apa proyek itu dilanjutkan? Jadi kita harus sama-sama juga mengerti dan profesional. Lalu ada tindak lanjut alert sistemnya. Investasi pada sistem deteksi tidak berguna jika alert tidak dilanjuti secara serius. Dan yang terakhir ada third party risk management, di mana vendor dengan akses audit keamanan dan yang terakhir ada kesimpulan. Kegagalan target bukan sekedar kegagalan teknis, ini adalah kegagalan strategi dan tata kelola. Ada 3 poinnya. Yang pertama, teknologi canggih tanpa governance yang baik adalah risiko, bukan aset. Dan yang kedua, analytics roadmap harus mencakup dimensi keamanan, privacy, dan etika, bukan hanya performa model belakang. Lalu yang ketiga, ada kegagalan terbesar bukan pada data yang dikumpulkan, tetapi pada bagaimana data itu dikelola dan diluncurkan dan dilindungi.